Halo, selamat malam. Nah, hari ini lagi saya jadi lupa mau ngomong apa tadi. Jadi, eh tuh saya keselak, keselak ini. Ditemani secangkir es teh tawar karena saya sudah jauh mengurangi gula. Saya akan berbicara dengan ibu saya. Em, Kenapa di hari Kartini tadi ada Najwa, terus sebelumnya memang karena memang sudah dijadwalkan ada dialog dengan Pak Ganjar. Terus hari ini di saat ini saya mau ngobrol sama ibu saya. Kenapa harus dengan ibu saya gitu? Buat saya ibu saya itu adalah sosok Kartini masa kini gitu. Kenapa saya begitu mengagumi ibu saya? Ibu saya adalah seseorang yang menurut saya luar biasa pengaruhnya dalam hidup saya gitu ya. Jadi, hai Saga, nonton ya, gue mau ngobrol sama nyokap nih. Itu ada adik sepupu saya, namanya Saga Mahesa, silahkan di follow. Katanya dia selalu merasa bahwa dia adalah kembaran saya. Jadi kalau kalian mau lihat saya versi yang sama, kalian bisa cek. Nah ini ibu saya udah gabung, saya akan ngobrol-ngobrol. Kita tunggu koneksinya, semoga ibu saya koneksinya bagus ya di rumahnya. Aduh cantik sekali, selamat malam Ibu Pratiwi Widiantini. Wow, Malam. dandan ya? Hah? Dandan. Tipis-tipis ya, biar Selamat malam Ibu Pratiwi, apa kabar? malam. Baik, kabar baik. Kabarnya baik-baik ya. Terlihat cantik dandan demi anaknya. Hai Mbak Ika, tuh ada Mbak Ika Natasha mah. Hai Mbak Ika. Selamat Mbak Hari Ika Kartini. Hari Kartini. Iya, Ma, aku mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk Mama. Makasih. Terima kasih sudah menjadi perempuan yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi perempuan yang sangat menginspirasi, terutama buat aku sebagai anaknya Mama. Dan terima kasih sudah menjadi perempuan yang tangguh, mampu membesarkan dua anak laki-laki sebagai seorang single mother itu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi aku bangga banget punya sosok ibu seperti Mama. Dan terima kasih sudah melahirkan kakak, adik, dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih. Thank you so much. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sama-sama. terima kasih. I love you so much. I love more and more. Oke, Ma, aku mau tanya. Pertanyaan pertama adalah, em, apa yang membuat Mama bisa begitu tangguh menjadi seorang perempuan? Apa yang Mama begitu pandai? Ingat ya, Itu Ma, datang. pertanyaannya akan sangat sulit dan tidak mudah. Jadi siap-siap untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Eh, Nah, memang Mama sejak kecil sudah dididik untuk menjadi orang yang mandiri Mhm. dan itu ada datang begitu saja sih sebetulnya dan juga dengan Ya, jadi akhirnya karena situasi juga yang seperti itu jadi harus menghadapi mhm. wanita yang Oke. Mama suaranya agak hilang-hilang. Coba dicek lagi deh. di sini sih baik-baik aja. Nah, Mama ngomongnya gitu, jangan ke atas. Kayaknya itu Oh, begitu Mama berubah posisinya, suaranya juga oke. berubah. Oke. Iya. Mama, Mama menjalani kehidupan Mama ketika Mama masih, ketika aku masih kecil, aku selalu ingat bahwa Mama itu pekerja keras. Mama selalu tidak pernah mengeluh, itu yang aku kenal ya. Mama tidak pernah mengeluh, hampir tidak pernah menangis depan anak. Aku tidak pernah melihat secara langsung Mama menangis gitu karena sebuah keadaan. Dan Mama selalu memberikan rasa nyaman dan aman. Padahal mungkin kondisi Mama juga sulit gitu ya. Ketika Mama bekerja sebagai wanita karir, harus menghidupi anak sendirian dengan pekerjaan yang tentu tuntutannya banyak. Lalu Mama mendidik aku waktu itu, yang aku ingat adalah di masa aku kecil, bagaimana berangkat ke sekolah nggak bisa diantar, harus berangkat sendiri dari SD. Aku ingat banget kelas 2 SD
Aku udah belajar untuk naik turun bus, naik angkot, mama ajarin caranya. Pertama dibimbing, naik ini, naik ini, naik ini. Nanti kamu tiba di sini, tiba di sekolah, pulang sekolah juga kamu naik bus nomor sekian, sampai nanti berhenti di sini, terus kamu naik lagi lanjut. Kalau ada apa-apa, tanya sama Pak Polisi atau cari Pak Polisi yang terdekat yang bisa ditanya atau satpam. Selalu mama mengajarkan itu gitu ya. Jadi ada langkah yang diajarkan, tapi ada cara-cara kalau misalnya aku lost atau aku bingung untuk selalu bertanya kepada misalnya orang-orang yang memang bisa ditanya gitu. Nah, apa yang ada di kepala mama sehingga mama mendidik anak mama seperti itu gitu. Maksudnya itu kan sulit ya, maksudnya untuk bisa membuat mama yakin bahwa oke, anak saya akan baik-baik aja gitu. Apalagi untuk anak yang masih kelas 2 SD gitu. Sementara mama juga harus bekerja dan memberikan pengertian bahwa I have to work, Reza harus bisa mandiri dan lain-lain. Gimana tuh waktu itu, mama? Mama sudah mengatur itu dan karena memang situasi di saat itu putus-putus nggak? Nggak. Nah, kalau mama ke bawah gitu nggak putus-putus. Jadi mama mulai mengatur strategi bagaimana caranya mama berangkat ke kantor dan mama harus merasa nyaman bahwa ketika itu kamu juga berada dalam keadaan baik. Jadi ya itu mama ajarkan kamu yang sudah kamu sebutkan. Kemudian yang paling utama adalah dekat ke kantor polisi ya, karena kamu sendiri kan waktu itu di Megaria. Yeah. Waktu kamu lost itu nomor satu adalah pergi ke kantor polisi. Yeah. Paling bagus. Yeah. Seperti itu. Jadi karena mama berpikir sebelum mama berangkat ke kantor, karena kita hanya berdua, mama inginkan kamu berada dalam keadaan yang baik. Walaupun masih ingat kamu? Nah, tapi karena mama juga berkeyakinan bahwa ada perlindungan dari Tuhan, jadi mama merasa nyaman. Oke. Ya. Jadi mama bekerja dengan tenang. Oke. Mama dalam memberikan atau memiliki keyakinan seperti itu, jadi mama meyakini bahwa anak saya akan baik-baik aja. Mama percayakan itu sama yang di atas, sama Tuhan. Lalu kemudian mama mendidik anak mama untuk bisa mandiri. Nah, di proses kehidupan yang aku jalani, pelajaran-pelajaran berharga banyak banget aku dapat dari mama gitu ya. Mulai dari bagaimana menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang bertanggung jawab, dan itu mama didik dari usia dini. Aku ingat banget mama kayak misalnya dalam hal pulang sekolah, kamu kerjakan tugas, kemudian aku udah punya kebiasaan untuk bisa jadi ngerti, oh sebelum nyokap gue pulang, gue harus beres-beres rumah juga nih. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan dengan ceria gitu ya. Aku ingat banget nggak pernah merasa tertekan di masa kecil karena harus memikul tugas yang mungkin cukup banyak gitu. Dan itu adalah hal biasa yang mungkin dilaksanakan oleh banyak anak-anak lainnya gitu. Mungkin keadaannya lebih sulit lagi. Nah, apa menurut mama yang mama berikan kepada pendidikan untuk bisa mandiri kepada anak, terutama di usia yang masih sangat muda gitu ya, untuk kemudian dia bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri? Sebenarnya pendidikan dasar apa yang diperlukan waktu itu dalam mendidik seorang anak untuk bisa mandiri gitu? Yang diperlukan adalah nomor satu adalah komunikasi dengan anak. Komunikasi, ngobrol dengan anak, kemudian memberikan masukan yang positif, seperti mama akan memberikan cerita-cerita sebelum tidur, cerita yang bisa menanamkan sesuatu di benak kamu yang bisa menguatkan kamu juga, ya kan? Seperti aku ingat banget itu. Ceritakan mengenai satu batang coklat, ya. Jadi dalam berbagi,
ya dalam hal Yeah, berbagi. I Karena remember that. Mama tanya ke kamu, ketika kamu mendapatkan satu batang coklat dari mama, hanya ada satu batang, itu ada berapa kotak ya? 4 kotak kalau nggak salah, 4 atau 5. Yeah, Apa hal yang kamu akan lakukan ketika kamu berhadapan dengan temanmu, ada 4 coklat ya, 4 kotak. yeah. Jadi 1, 2, 3, tapi kamu nggak bisa dapat apa-apa, jadi ada berlima. Jadi akhirnya berempat. Kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa karena teman kamu ada 4 orang. Yeah. Mama tanyakan ke kamu, apa yang akan kamu lakukan? Yeah. Terus kamu jawab, ya bisa nggak dapat apa-apa dong, Ma. Yeah. Jadi begini, kamu harus melihat bahwa mereka yang atau teman kamu yang tidak yang mendapatkan coklat itu lebih tidak beruntung karena dia tidak bisa beli. Ya. Yeah. Jadi kamu bisa mama bisa minta lagi untuk dapatkan coklat. Yeah. 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 Itu dalam hal Mama suaranya, berbagi. ya, sorry, suara Mama putus-putus. Kenapa ya? Enggak, ini udah Ya, ini dalam udah. hal. Oke. Jadi ingat cerita mengenai batang coklat itu? Iya, iya. Jadi memang Ya, itu aku ingat banget ceritanya. Artinya kan itu kemudian menanamkan satu hal di mana aku jadi belajar banyak tentang apa itu berbagi dan apa itu untuk tidak selalu ketika kita punya sesuatu yang lebih ada kepentingan orang lain di dalam situ. Jadi bukan sepenuhnya milik kita sendiri. Kan itu sebenarnya ya. ya, Yang ya, kemudian betul. ketika tumbuh besar jadi sangat bisa dimengerti. Nah, di sisi lain sebagai seorang ibu yang lagi-lagi harus bekerja, yang aku kagumi dari sosok perempuan, mungkin ini cerita yang banyak sekali dialami oleh banyak perempuan di Indonesia. Artinya mereka harus berperan ganda gitu ya, bahkan di seluruh dunia. Mereka harus menjadi seorang ibu. Tadi aku bicara sama Najwa juga menjadi seorang ibu, dia harus bekerja, tapi kemudian harus menjadi seorang istri, menjadi menantu dan lain-lain. Perannya tuh banyak sekali. Memang Iya, sepertinya perempuan dilahirkan untuk memiliki kelebihan tersebut. Uh, untuk bisa multitasking gitu. Jadi itu kelebihan menurut aku bagi seorang perempuan gitu ya, diberikan memang sudah mungkin sudah dari Tuhan gitu. Nah, tentu Mama pernah melewati masa-masa sulit dalam proses mendidik anak, membesarkan anak sebagai ibu tunggal, harus bekerja dan lain-lain. Lalu orang-orang pada saat aku kecil ada juga yang bilang, wah ini kesian nih anaknya kurang perhatian dari ibunya. Apa sikap yang Mama ambil ketika ada cibiran-cibiran atau omongan-omongan, misalnya ditanya, nih gimana sih mamanya kok kayak nggak ngurusin anak? Padahal aku sendiri sangat sangat merasa terurus dengan sangat baik gitu, dengan penuh kedamaian, cinta dan kasih. Tapi mungkin ada cibiran-cibiran orang yang menyatakan bahwa nih anak kurang perhatian orang tua deh, kasihan banget masa masih kecil udah harus naik bus sendiri, udah harus apa-apa sendiri gitu. Apa yang kemudian terlintas di pikiran Mama menyikapi hal-hal tersebut? Di era tentunya sosial media belum ada ya waktu itu. iya. Mama belajar untuk memaklumi dan itu Mama sudah siap karena menghadapi cibiran-cibiran. Buat Mama itu adalah dinamika ya, dinamika Ya, kehidupan. ya, Pasti selalu ada pro dan kontra, ada cibiran, ya, suka, tidak. Itu hal biasa buat Mama. ya, ya, Jadi Mama menyikapinya dengan ya dengan lebih bisa lebih tenang. Jadi ya, karena kalau Mama apa namanya mengambil dengan sikap emosi untuk hal-hal seperti itu, bagaimana Mama bisa berpikir untuk mendidik kamu, menjaga kamu, right, ya, ya. ya, Jadi nggak ada waktu untuk itu semua. right, Jadi lebih baik Mama berpikir bagaimana caranya saya harus mendidik anak saya dengan baik, dengan cara yang ya dengan cara yang Mama punya ya, dengan ya, segala kekurangannya Mama tentunya. ya. Oke, Mama tadi menyebutkan juga soal ketika Mama menanamkan kemandirian kepada anak, Mama berkomunikasi dan Mama meng-highlight soal komunikasi itu begitu penting dengan anak.
Jadi aku ingat banget bahwa saya nih buat kalian yang lagi nonton nih cukup banyak nih mah yang lagi nonton live-nya. Ada ada yang mungkin perlu kalian tahu bahwa ibu saya itu adalah seseorang yang sangat komunikatif sama anak. Jadi saya selalu punya seorang ibu, teman, sahabat untuk saya selalu bisa berdiskusi berbagai macam hal. Saya di era sekarang mungkin saya akan berbicara tentang um, pekerjaan, politik, kondisi terkini, isu terkini, dan lain-lain dengan ibu saya. Jadi ibu saya itu adalah salah satu figur yang saya akan bisa ngobrolin apapun, musik, film, dan lain-lain. Nah, ketika mama bilang bahwa komunikasi itu menjadi sangat penting, aku sangat setuju bahwa ternyata dampak itu aku rasakan banyak sekali manfaatnya. Aku bisa punya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mama berikan gitu ya, lewat cerita, banyak sekali juga dampak secara psikologis yang aku rasakan untuk bisa lebih peka, untuk bisa lebih sensitif terhadap sekitar dan lain-lain. Dan aku ingat juga mama selalu mengajarkan bahwa ketika kamu memberi sesuatu dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Dan itu cukup menjadi prinsip buat buat Reza hari ini gitu ya, Ma. Apa yang mendasari mama untuk kemudian merasa bahwa komunikasi itu begitu penting dengan anak? Kenapa komunikasi itu penting, Ma? Karena mama dan orang tua mama, Reni, Upa, itu selalu buat suasana makan malam adalah dengan komunikasi. Jadi Opa tanya bagaimana kamu di sekolah, Ya, dan apapun bisa dijadikan bukan hanya sekitar sekolah ya, cuman ya, juga mengenai sosial, kehidupan sosial di luar. ya, ya, Jadi betul. itu pun juga didiskusikan dengan kami bertiga. Jadi Granny, Opa, Hmm. dan Mama. Ya, Selalu seperti itu. Dan ya begitu, Riz. oke. Dan Jadi itu mama, kenapa? Sorry. enggak. Terus lanjut Oke. aja. Ya, jadi mama mengatakan bahwa ketika berbicara ini komunikasi ini bisa bentuknya macam-macam. Bisa menceritakan tentang urusan di sekolah, bisa tentang hubungan interaksi sosial anak dengan siapapun, kawannya, temennya, yang menjadikan akhirnya kalau aku merasa bahwa aku bisa cerita apa aja sama mama. Sangat nyaman bercerita apapun sampai hal yang paling personal. Jadi nggak ada ketakutan, nggak ada rasa ingin mencari sesuatu di luar ruang lingkup keluarga. Karena menurutku keluarga, aku nggak punya alasan, kan banyak yang bilang gini mah, keluarga kalau tidak lengkap pasti akan bermasalah. Nah, menurutku pribadi itu tidak terjadi gitu. Dalam pengertian begini, um, tidak lengkap tapi banyak banget pelajaran yang diberikan, komunikasi yang sangat baik antara orang tua dan anak itu menjadi sangat penting. Dan aku juga bisa punya kenyamanan sama mama untuk bisa bercerita apa aja seperti yang tadi aku bilang. Dan itu kan membuat kondisi tumbuh kembang anak itu kemudian bisa menjadi lebih baik hubungannya dengan orang tuanya. Itu kan mama lakukan. Nah, saat ini kalau menurut mama, apa yang mungkin, terutama ini kita di Hari Kartini gitu ya, aku yakin ada banyak sekali orang tua muda atau ibu-ibu muda atau mereka yang mungkin berencana untuk berkeluarga dalam waktu dekat dan lain-lain. Apa yang mungkin mama bisa juga share sedikit aja? Satu, seperti yang tadi Mama sudah sebutkan, yaitu komunikasi dan mendengar apa yang dikeluh kesahkan anak, jangan terlalu menggurui. Jadi anak juga punya rasa ya, punya ketika dia ingat adik ketika dia SD saja dia sudah berani untuk berdiskusi dengan mama. Dan Betul. mama tidak pernah usahakan tidak menyepelekan apa yang dikatakan, apa yang dipertanyakan oleh anak itu. Kamu waktu kecil, David. Jadi mama berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan berdiskusi berjalan dengan baik. Adik, kamu, lagi kalau adik tuh bisa sampai jam berapa? Betul. Oke, Ma,
Aku akan coba cek pertanyaan-pertanyaan. Ini kita akan kasih kesempatan untuk yang lagi Kamu nonton dia live ini. nggak Iya, tahu deh gimana iya. caranya. Kenapa? Anda agak sedikit sulit membaca karena nggak pakai kacamata, Agak mungkin atau bagaimana? gampang. Ini bagaimana? Bagaimana? Di scrollnya? Oh itu dia. Enggak. Udah, aku aja. Kamu aja. Kakak aja. Ya, kakak aja. Oke. Oke, oke, let me check. Mama, apa Iya. doa? Ini dari rosiana.ip ya. Mama, apa doa yang selalu Mama lantunkan setiap malam untuk anak-anak Mama? Itu dulu deh. Selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu berdoa agar mereka anak-anak itu Mhm. rendah hati. Ya, Jadi itu yang paling penting ya dalam hidup, ada rasa empati ya, dan itu saja sih. Yang paling penting adalah rendah hati. Kemudian oke. bersyukur. Ya, yang Mama Mhm. pernah bilang ke kamu, kalau ada sebutir nasi di depan matamu, syukurilah itu. Ya, ya. Jadi kalau bertemu yang lebih besar, Mhm. berkat. Ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan dari Novia Art. Bagaimana cara Mama menegur Kak Reza jika Kak Reza melakukan kesalahan? Galak ibu saya itu, tahu kalian. Oh, iya sih. Lebih ketegas mungkin ya, galak Ya, juga. Gas, cuman saya nggak terlalu bisa banyak bersuara karena saya bukan tipenya orang yang bicara juga sih. ya. Artinya tegas saja, cukup kamu tahu apa yang kamu buat, Mhm. bisa aja saya melakukan juga kesalahan terhadap anak-anak ya. Kami Ya, selalu bertiga itu ada apa ya namanya Kak, diskusi lah. ya. Kalau mamanya yang melakukan kesalahan itu kan Mhm. manusiawi ya. Ya. Jadi mereka menegur dengan caranya mereka dan Mhm. mama minta maaf atau kalau mereka melakukan kesalahan cukup Minta maaf. eh, minta maaf atau eh, mama tegur dengan satu dua patah kata sudah selesai. Ya, itu ibu saya kelebihannya. Ibu saya menegur anak-anaknya, jangankan lewat kata-kata, tatapan mukanya aja, ekspresi wajahnya aja, udah bisa bikin saya terdiam 1000 bahasa. Emang Jadi muka nggak saya perlu udah banyak. judes ya. Muka saya sudah judes soalnya. Jadi ya. Ma, ini ada yang nanya lagi. Dari Firna Amalia. Bagaimana seorang Reza Rahadian di mata Mama? Seorang Reza Rahadian, dia itu pintar, bukan pintar juga sih, cerdas, pintar dan cerdas. Pintar itu akademis loh kak. Iya, Jadi iya, iya, dia iya, oke. cerdas Tuh kan, saya dan dia dikoreksi. cerewet, ya. Dia Ya. cerewet, dia senang bertanya. Kadang-kadang saya bilang kapan nih berhenti bertanya. Dia tanya terus mamanya sudah ngantuk masih juga dia tanya. Itu dia Right. dan dia sangat, sangat sweet. Jadi dia bisa memberikan kejutan-kejutan kecil untuk ibunya. Pun ketika dia berangkat dari Jakarta karena saya di Senipah ya waktu itu ya kak. Ya, ya, ya. Tahu-tahu dengan usahanya dia belikan sesuatu. Saya ingat banget buku diary dari kayu dia belikan karena dia tahu banget dia cepat menangkap apa yang ibunya suka karena saya suka Ya, banget barang-barang etnik ya. Jadi, ya, ya, itu ya. Oke, thank jadi you. mau pengen nangis deh. Oke, eh, apa ya? Bagaimana Reza boleh bagaimana? Oke. Hmm. Ini ada yang komen kasihnya Mama luar biasa bersyukur banget punya Mama yang hebat katanya. Waduh, ini semuanya Oh, banyak yang memuji mamahnya. Mamanya hebat. Oke, jika masalah pekerjaan Tante Dian ikut campur mengurusi atau bagaimana? Kak Reza, oh Ratna tidak. Novita. Ratna, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tidak pernah mencampuri
urusan pekerjaan anak saya, pun adiknya. Jadi kalau mereka bertanya atau mereka menemukan kesulitan, baru saya. Kalau tidak, Oke. Nah ini ada Robert. Robert bilang, dan tambahan satu, perfeksionis katanya. Betul, katanya perfeksionis. Nggak ada yang perfeksionis, Robert. Enggak, maksudnya Reza tuh orangnya perfeksionis gitu. Reza yang perfeksionis. Oh iya, betul itu. Jadi jangankan itu ya, hal kecil seperti kalau dia ke rumah saya, nomor satu dia lihat semua baik-baik nggak nih, makan apa mah, ini masak apa mah, ini kenapa AC-nya dingin mah, ini kenapa begitu, ini kenapa begini, itu. Ya, saya memang agak begitu kalau sama ibu saya. Nggak hanya sama ibu saya ya, dalam berbagai macam hal. Mungkin kalau perfeksionis tuh ya itu memang cukup melekat gitu. Jadi kalau saya di rumah ibu saya pastiin semuanya dulu. Jadi kalau saya masuk rumah, setelah saya tentunya menegur ibu saya gitu ya. Lalu kemudian mata saya udah mulai ke atap-atap rumah gitu ya, ke plafon, ngecek kondisi kamar ibu saya, AC-nya terlalu dingin, mama nggak boleh terlalu dingin, suhunya harus cukup nggak terlalu dingin banget gitu. Wow, biasanya udah bawel tuh. Ini terus saya cek lagi apa kamar mandi, dapur gimana, cek semua aman, mama, semua baik-baik. Sampai ibu saya kadang-kadang, iya semua baik-baik gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bredita Miko. Gimana mama bisa menumbuhkan percaya, maksudnya mungkin rasa percaya kali ya, sama Reza untuk gak ikutan hal-hal yang negatif atau buruk, karena tempat tinggal mama dan Reza yang cukup jauh. Nah, ini dari kecil nih. Ini jawaban ibu saya akan sangat menarik. Ya. Coba, Mah, gimana? Komunikasi. Ya. Kamu ingat waktu ada kejadian tahun 98? Ya. Ya. Kamu sendiri, mama juga sendiri, tapi kan mama di kantor ya. Ya. Jadi, karena mama sudah tahu bahwa anak ini pasti sudah karena anak cerdas, jadi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ya kan? Jadi waktu itu kita nggak bisa telepon ya, nggak bisa, belum ada. Sudah ya, ada tapi kali, kakak nggak punya. Iya, tapi kakak nggak ada. Saat itu nggak punya. Jadi pasti ada rasa khawatir, udah pasti, karena mama nginap ya waktu itu ya. Karena nggak bisa pulang ke Cinere. Jadi ya itu sekali lagi karena mama sudah rasa nyaman karena tahu apa yang Reza akan lakukan. Walaupun kamu juga khawatir mengenai mama. Ya. Oke. Magi, ini ada pertanyaan. Tante dari 29 CCLY. Tante, apa kebiasaan nama bukan apa itu, siapa itu? Karena itu nama akunnya. Tante, apa kebiasaan konyol Reza? Banyak konyol. Dia jangan suka dong, Ma. Satu aja. Satu aja. Suka jail. Nah itu. Saya juga cari. Ya, jail. Saya memang jail, apalagi sama ibu saya suka jail. Tapi nggak sampai lagi. kok. Ya. Enggak. Gimana, ini dari Husnul 9195, gimana mama buat anak laki bisa lebih tanggung jawab dengan masa depannya, lebih sukses dan cerah? Ya, mama, gitu. Oh, ini pertanyaan, sorry. Gimana, Ma? Gitu. Gimana bisa membuat mereka punya rasa tanggung jawab untuk masa depannya, gitu? Karena trust. Ya, jadi memberikan rasa percaya kepada kedua anak saya ya, Reza. Jadi selalu saya katakan I trust you, Kak. Jadi bisa lakukan ini. I trust you, Dek. Ya. Jadi oke, Ma. Karena buat seorang anak, ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka, itu akan merasa nyaman. Betul. Bukan begitu? Betul. Saya setuju sama saya no, it's not. Ini bukan teh manis. Mama yang suka minum teh manis, kakak teh tawar. No, Mama udah nggak pernah lagi. No. Bener. Mama nggak minum air putih. Tuh.
Bukan karena lagi live ya. Mama nggak suka pencitraan loh. I love you. I love you. Oke, apa namanya? Tadi kakak jadi mau nanya sesuatu, jadi lupa. Oh, ini. Itu aku setuju banget tadi yang mama sampaikan itu, bahwa rasa kepercayaan itu ternyata dibutuhkan sama anak. Karena jujur gini, buat kalian semua yang lagi ngedengerin ini, saya itu hampir dalam setiap tindak tanduk, jujur aja ya, baik itu misalnya contoh, ketika saya berada masuk ke industri hiburan, tentu kan pasti ada banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang dimiliki oleh ibu saya juga pada masa itu. Tapi karena rasa percaya yang diberikan oleh ibu saya jujur aja, saya jadi sangat menjaga diri. Menjaga diri dalam hal apa? Apapun yang saya lakukan, saya akan cerita sama ibu saya. Karena saya tahu saya nggak akan dijudge. Saya tahu bahwa saya nggak akan dihakimi oleh ibu saya. Saya tahu saya akan didengar dan diberikan masukan. Apakah langkah yang saya ambil tepat atau tidak. Jadi, tidak ada yang namanya ketakutan untuk menceritakan hal-hal yang mungkin saja memberikan kejutan. Misalnya, saya, mah kalau misalnya di luar nanti kakak kenal yang namanya klub, yang namanya apa, ada undangan dan segala macam. How do I cope with that situation gitu. Dan ibu saya tuh mengajarkan begini. Sampai detail loh, ini kalian perlu tahu. Saya akan share. Ini yang diberikan sama ibu saya. Sampai saya berani cerita sama ibu saya itu karena ibu saya pernah ngomong gini. Kalau suatu saat nanti kamu pergi ke sebuah tempat bergaul gitu ya, ketemu teman-teman atau ada acara di tempat yang mungkin aktivitasnya dimulai malam hari, clubbing dan lain-lain gitu ya, kamu pergi ke klub atau ke lounge or a bar, remember kalau minum harus hati-hati. Orang bisa menaruh sesuatu, orang bisa. Jadi saya tuh dikasih banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang membuat saya berjaga diri. Jadi bukan jadi takut untuk pergi ke tempat seperti itu, tapi jadi berjaga, mawas diri gitu bahasanya. Itu yang saya sangat syukuri gitu. Jadi saya nggak pernah takut untuk bercerita ke ibu saya bahwa saya pergi, saya punya pengalaman minum, saya punya pengalaman kemudian ketika pertama kali saya ngerokok, terus tiba-tiba saya share ke ibu saya, ya ibu saya cuma bilang bahwa, well, kamu mau merokok silakan, tapi ada dampaknya, itu resiko yang harus kamu ambil, jadi pilihannya ada di kamu. Kamu mau berhenti atau bagaimana? Yang gitu-gitu loh. Jadi banyak banget hal-hal yang saya nggak pernah takut untuk bercerita apapun kepada ibu saya. Kira-kira gitu nggak ya, Mah? Ya, ya, memang betul. Karena ini satu hal yang semua anak muda akan hadapi, kan? Jadi ya itu, Mama berikan kepercayaan buat kamu, buat adik kamu dalam menghadapi semua hidup di tingkatan-tingkatan usia tertentu yang Mama sudah pahami karena Mama juga pernah muda ya. Betul. Pernah muda, pernah joget. Oh, bukan lagi. tapi Mama dulu waktu di usia 17 apa itu sama Granny, dan boleh di-share nggak ya? Boleh nggak ya di-share? Soal apa nih? Soal rokok. Oh, ya. Jadi ketika waktu itu saya sama ibu saya di satu klub gitu deh, lagi dinner gitu, having dinner together. Oh, I remember that story. Terus saya bilang, Mom, saya boleh nggak merokok gitu kan? Saya bilang gitu. Oh, ibu saya bukan yang gitu, enggak. Tapi usia ketika itu saya sudah berusia 19 tahun. 19. Jadi ya, kamu mau merokok silakan. Tapi depan saya gitu. Tapi di depan saya, depan ibu, depan mama saya. Jadi satu lagi yang kalian perlu ketahui adalah keterbukaan dalam komunikasi. Ya. Yakin. Yakin lagi. Setuju. Jadi yakin. jangan menimbulkan rasa takut untuk ibu ya. Untuk mereka berani bercerita. Ya. Oke. Ma, kalau lagi debat,
sama kakak, ini ada yang nanya, biasanya debatin apa Hmm. tante? Kalau berdebat Banyak. gimana tuh? Kalau berdebat, eh dia udah ketawa melulu. Kalau kalau ibunya lagi mau sanggah, memberikan satu pendapat, jadi udah ketawa duluan. Jadi saya nggak bisa ngomong apa dong. Nggak, emang biasanya kita berdebat soal apa ya? Banyak dong soal musik, soal film, soal apa ya, soal politik, soal kehidupan sosial, banyak banyak hal. Ya, Jadi ya. itulah yang saya selalu berbahagia karena saya memiliki kedua anak yang suka berdebat, Ya. kan Ma, ngajak berantem juga. Ma, ini Ya. ada satu lagi nih. Ini pertanyaannya menarik karena mungkin pernah tahu salah satu interview aku. Mama, kenapa kabur pas gala premier film perdananya Reza? Karena terus terang saya tidak suka film dengan genre horor seperti itu. Jadi dan ya nggak tahu ya, saya nggak suka aja. Terus saya Ya, itu melihat pilihan sih memang. Selera ya. ya, Boleh-boleh aja gitu kan. ya. Oke, ada yang takut juga memang nonton film horor. Tapi kalau ibu saya lebih Tapi sih enggak. abis itu dibahas sama saya lebih ke kualitas dan lain-lain. Ini apa sih ceritanya? Kok nggak jelas gini-gini? Wah, saya dikritik abis. Ibu saya, ini kalian perlu tahu ya, ibu saya itu ada kritikus saya nomor satu. Enggak juga sih. Ibu saya, iya, tuh Saga sampai ngirim apa namanya Apa? volcano. Apa? Gunung meletus nih, dia ngirimin icon apa emoticon gunung meletus. Dia tahu sama-sama ngegas dua-duanya kalau udah debat nih lucu. Oh iya. Oke, Tapi akhirnya eh, Ma, ini ada dari Ha, Anissa Habram. Berarti mendidik anak itu yang utama adalah dengan membuat mereka mengerti bahwa setiap tindakan itu punya dampak. Gitu ya, Ma? ya, ya. Punya Ya, dampak dan rasa percaya. Nah, satu ya. hal juga adalah bagaimana caranya menimbulkan rasa percaya kepada anak, percaya Hmm. diri ya. Ya. Kayak Oke, percaya satu diri ya. contoh. Nah, satu contoh, Mama boleh ceritakan ya, waktu kamu Hmm. kecil, Mama minta tolong untuk belikan sesuatu deh di warung waktu di Ya, Balikpapan ya kan. ya. Nah, terus, Ma, gelap. Mama masih Oh iya ingat iya muka. iya 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 iya. Iya. Iya, Ya. gelap katanya gitu. Kamu nggak perlu takut, nggak ada apa-apa. Takut hanya pada Tuhan. Ya jalan terus deh, Iya. gak apa-apa. Kamu Iya. liatin deh dari sini. Dia jalan pelan, Iya. tapi dia nengok lagi. Kamu nengok Hmm. lagi ke mama, nengok lagi. Akhirnya Iya. terbiasa Betul. untuk Iya, tapi ini banyak loh, Ma. Maksudnya gini, banyak banget juga pola-pola yang menakut-nakuti anak itu menjadi nah, sebuah kebiasaan gitu. Maksudnya begini, misalnya nih, contoh nih, ini aku sering banget dengar, jangan ke situ nanti ada hantunya loh, atau jangan ke situ nanti ada setannya atau apa gitu kan. Kan sebenarnya itu menanamkan rasa takut ya pada akhirnya ke anak gitu ya. Untuk hal yang sebenarnya nggak perlu bahkan mungkin diutarakan dengan cara seperti itu. Nah, Mama justru membuat kakak waktu itu, iya itu kakak inget persis. Mama nunggu kakak, Mama liatin, terus Mama suruh yakinkan kakak jalan. Semua akan baik-baik aja. Coba kamu jalan, Mama liatin dari sini. Dikit-dikit aku nengok ke belakang. Aku inget banget. Dulu aku emang takut banget ngelewatin jalan itu karena mungkin di pikiran aku mah orang mungkin anak kecil dengar dari siapa, ada siapa. Tapi Mama mendidik dengan cara yang seperti itu. I think that's very very good thought. Oke. Um, Mama, Tante, aku mau tanya, ini dia Asri Widya Pratiwi. Wih, namanya ada namanya Mama juga tuh. Tante, aku mau tanya dong, makanan kesukaan. Oke, makanan kesukaan Abang Reza dan Tante ada yang sama atau berbeda? ada yang sama. Hmm, Banyak ya, yang sama sebenarnya kesukaan kita. banyak sih. Makanan-makanan Indonesia, ya. Ya, Kemudian makanan Jepang. ya, ya, ibu saya suka sekali makanan Jepang. Jadi kalau saya lagi traktir, ya traktir itu pasti saya ajak ke makan Jepang. Oke, ini ada lagi. Tante dari Alivia Dila. Tante Kareza pernah nangis nggak saat cerita suatu hal? Uh,
Pernah sih. Pernah Pernah, lah. cuman Reza tuh ya waktu kecil kali ya. Saya lupa Ya. deh. Saya nggak Ya lihat mungkin Reza kalau sebagai udah ya, kalau udah besar sih pernah mungkin ya, tapi lebih ke ya pernah sih sedikit, tapi nggak sering. ya. Ya. Saya juga orangnya gitu. Ke ibu saya nggak pernah mau nunjukin hal yang kalau urusan itu saya sebisa mungkin nggak terlalu. Tapi saya akan share, saya akan apa. Biasanya saya kalau udah sharing sama ibu saya tuh punya kelegaan tersendiri gitu. Kayaknya langsung hatinya langsung teduh gitu ya. Kalau ibu saya udah mengingatin saya, apalagi kalau udah berdoa sama yang di atas kayak gitu-gitu tuh saya langsung kayak oke gitu. Oke. Hmm, apa lagi nih? Pertanyaannya, eh, ini aku lagi cari dulu pertanyaan-pertanyaan. Ini udah jauh nih. Oke, Tante, dulu berharap Reza jadi apa? Apa setuju waktu Reza memilih menjadi aktor? Nah, ini menarik pertanyaannya. Nah, dulu Reza berkeinginan untuk menjadi pilot, ya, Ya, benar? ya, ya. Pilot. Kemudian karena waktu itu saya masih di Balikpapan dan harus mengurus kepindahan untuk ke Jakarta, harus mengatur sekolahnya, juga keadaan perekonomian, apa ya namanya Kak? Ya, Ya, kurang finansial. finansial kurang begitu mapan. Jadi akhirnya Reza menunjukkan apa namanya bakatnya sebagai seorang aktor karena dia juga ikut di kesenian di Total ya. Kalau ada udah Ya, kelihatan dari situ teater. tuh teater di Total saya suka ikut dan Reza sudah menunjukkan bakatnya di situ dan pelatih saya juga bicara dan dia juga diikut sertakan kan. Ya, Jadi ya, akhirnya betul. bersama berjalannya dengan waktu akhirnya Reza ikut lomba-lomba gitu terus Mhm. sampai akhirnya ke dunia televisi dulu ya, dunia Ya, sinetron. ya. Tapi Mama pernah nggak sebenarnya merasa bahwa itu bukan pilihan karir yang tepat sebenarnya, misalnya gitu, sebagai orang tua? Enggak, saya enggak pernah Nggak pernah. berpikir seperti itu, jujur enggak. Oke, oke. Apa hal yang mungkin sebelum sebelum nanti kita mengakhiri ngobrol-ngobrol ini, mungkin aku juga mau bertanya tentang sesuatu yang kepada Mama yang sangat personal gitu ya. Jadi begini, dalam hidup kita pasti pernah melewati, semua orang pasti pernah mengalami masalah, mereka pasti pernah mengalami kesulitan dan lain-lain. Jadi Mama, yang aku ingat, Mama nggak pernah compare soal kesulitan kita dengan kesulitan orang lain. Karena Mama selalu bilang, kalau kamu merasa sulit, mungkin di luar sana ada orang yang jauh Ya, merasa lebih sulit, yang sedang mengalami kesulitan. Jadi mama menanamkan itu juga. Nah, di saat seperti ini, sebagai seorang ibu, aku ingat banget salah satu cita-cita mama adalah mama ingin semoga suatu hari bisa menjadi seorang ibu yang bisa lebih dekat dengan anak-anak, dalam artian bahwa kalau mama bekerja waktu itu, mungkin itu doa mama ketika mama mendekati masa tua misalnya gitu ya. Nah, sehari ini mama sudah bisa, kakak alhamdulillah bersyukur mama bisa berada di rumah, mama mengurus anak-anak mama dengan sangat baik. Sekarang gantian anak-anak mama juga selalu ada buat mama, baik kakak, David gitu ya, memperhatikan mama, menjaga dan lain-lain. Um, apakah ini menjawab doa mama? ya, doa mama Gitu. cepat atau lambat terjawab. Ya. Jadi kalau mama Dan kapan nikah lagi? muka mama merah deh. Pertanyaan atau apa ya yang ngelamar aja belum ada. Okay. But are you happy? Oh, I am happy. Benar, honestly, happy banget.
nggak ada alasan untuk misalnya suka banyak yang bertanya, "Aduh, gimana rasanya kamu ngidupin, kamu happy apa enggak? Kamu pasti bohong deh bilang happy." Bagaimana saya mau meyakinkan kamu bahwa saya happy gitu? Ya, ya, Simple enough. betul. Jadi It is simple enough. Exactly. ya, ya. Yeah, Udah. that's why I'm asking. So, are you happy? Jawaban mama adalah I'm happy. When you're happy, I'm more than happy. That's my point. When you happy, You are happy, right? more happy. Ya, itu selalu ibu saya bilang. Ibu saya selalu bertanya setiap kali bertemu dengan saya, pertanyaannya selalu akan ada pertanyaan tentang Are you okay? Dan itu ternyata penting sekali loh, Mas. Jadi aku kemarin sempat berbicara sama Mas Aji Santoso Putro kalau nggak salah namanya, pakar mindful. Terus dia bilang gini, di saat-saat seperti ini, di tengah pandemi yang sedang terjadi, yang waktu yang tepat untuk coba deh bertanya lagi kepada teman-teman sekitar atau bertanya sama orang-orang yang mungkin selama ini kalau kita tanya pas kita lagi ada kepentingan sesuatu atau apa, just sekedar menanyakan how are you okay, dan lain-lain. Itu ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi buat efek psikologis luar biasa loh. Did you know that? Ya, betul. Ya. Oke. Ma, ada lagi yang mau disampaikan di Hari Kartini buat para ibu-ibu muda atau para orang tua muda atau mungkin mereka yang berkeluarga saat ini atau apa gitu yang baru punya anak, mungkin ingin mama sampaikan sesuatu. Ya, betul. Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang ini, pandemi namanya. Ya. Jadi berada di rumah, ngobrol dengan anak-anak, jangan terlalu menggurui, jangan bilang itu salah, ini nggak benar, itu nggak benar, tapi biarkan mereka lakukan apa yang mereka ingin lakukan. Itu ibu-ibu muda ya. Jadi ketika anak-anaknya mau melakukan sesuatu, dilihat aja apa yang mereka ingin lakukan, dan kalau mereka melakukan hal yang salah, ditegur dengan baik. Jadi jangan membentak, dan apalagi ya, stay at home, ya, jaga kesehatan, olahraga, dan jangan lupa pakai masker. Okay. Ma, thank you so much for your time. Thank you. Sekali lagi selamat Hari Kartini untuk Mama, untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Saya Reza Rahadian mau mengucapkan selamat Hari Kartini juga untuk para pejuang medis yang berada di garda terdepan. Saya yakin kalian semua saat ini berjuang dengan sangat luar biasa, penuh energi yang luar biasa, penuh semangat. Saya tahu bahwa dari cerita-cerita yang banyak didengar, banyak sekali hal yang harus dikorbankan untuk bisa melalui itu semua. Dan saya percaya bahwa semua itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan untuk seluruh perempuan di Indonesia, selamat Hari Kartini. Hidup Kartini-Kartini muda masa kini. Dan buat Mama, I love you so much. Stay healthy. Bahagia terus. Semoga kakak bisa terus memberikan kebahagiaan buat Mama. Ikut berkontribusi dalam kebahagiaan Mama. Semoga kakak juga bisa terus menjadi anak yang baik. Bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Kakak bisa membanggakan Mama. Mudah-mudahan kakak sejauh ini sudah cukup membanggakan Mama. But I will do my best to keep on doing a good thing. To make you proud as well. And terima kasih sudah mendidik kakak dengan berbagai macam ilmu yang sangat luar biasa. Dan kata-kata bijak, wisdom, dan lain-lain. So again, thank you so much. You are my hero. You are my Kartini. You're my inspiration. Thank you so much. Terima kasih, Kak. Selamat Hari Kartini. Yes. Thank you, Mom. Teman-temannya. Bye-bye. Bye, have a good night. Selamat istirahat. Nanti kakak yang remove. Habis itu Mama tinggal end. Ya. Oke? Bye. Selamat istirahat. Terima kasih. Ma? Satu Apa lagi. Jangan bobo malam-malam. AC 22.
22. Jangan 18, 22. Oke. Oke, minum jahe Deal, Bu. kalau ada. Ini baru Olahraga mau jangan minum. lupa besok. Hari ini olahraga nggak? Ya. Enggak, lagi males ah. Nggak. Besok kali. Enggak, hari ini Oke, enggak besok harus olahraga. olahraga. Ya, Enggak harus lah, oke. tergantung. Alright. Nah, inilah perdebatan dimulai. Oke, Bang. Bye-bye. I love you. Thank you. Bye. Oke. Nggak terasa ya, 49 menit, hampir 1 jam saya ngobrol-ngobrol sama ibu saya. Ya, itulah ibu saya, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari obrolan kami tadi, saya yakin bahwa mungkin tidak semuanya juga bisa diambil. Tapi kalau ada hal-hal bisa disortir sendiri, bisa dievaluasi sendiri. Kalau memang ada yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf atas nama saya dan ibu saya sendiri. Dan sekali lagi terima kasih, semoga obrolannya bisa cukup menginspirasi atau setidaknya bisa cukup memiliki dampak yang positif di tengah obrolan tadi gitu ya buat kalian semua yang mendengarkan ini. Dan sekali lagi ya mungkin ibu saya udah matiin kali ya, jadi udah nggak nonton. Tapi itulah ibu saya. Saya bangga banget punya ibu seperti dia karena ibu saya orang yang luar biasa banget. Saya nggak akan pernah berhenti. Saya kalau ngomong tentang ibu saya panjang lebar dari A sampai Z saya bisa omongin gitu. Buat saya dia sahabat, teman yang baik, pendengar yang baik, lawan debat yang baik ya. Saya selalu sering juga berdebat dengan ibu saya. Kami dua-duanya itu bisa dibilang seperti dua-duanya kayaknya singa ya, doyan mengaum gitu ya. Kalau udah ketemu tuh ada aja gitu kalau perdebatan. But that's me. Anyway, thank you so much for listening. Untuk join di live-nya. Terima kasih banyak. Saga, cheers. Thanks for watching. Again, saya pamit sampai ketemu di live berikutnya ya. Udah ada info terbaru belum? Belum. Nanti ada info terbaru, saya akan live dengan seorang tokoh yang luar biasa. Wah, kalau ini juga idola saya dan idola banyak orang sepertinya ya. Tapi siapa itu tokohnya? Nanti kalian tunggu di hari Kamis. Ada kejutan lagi. Saya akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang luar biasa juga. Oke? Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat Hari Kartini.